Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ataupun materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu mengenai tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan memahami Asmaul Husna yang tadi yang kalian sudah dengarkan, kemudian kalian ikut membacanya, dan kemudian kalian dirasakan. Di sini memahami Asmaul Husna dari 99 di pelajaran PIBP ini kita hanya akan membahas 7 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Karim. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mu'min. Yang ketiga yaitu Al-Wakil. Kemudian yang keempat yaitu Al-Matin. Dan yang keenam Al-Jami, dan yang ketujuh adalah Al-Adil. Dan yang kedelapan adalah Al-Akhir. Oh, berarti ada 7 yang kita akan bahas mulai tentang di sini aku selalu dekat dengan Allah, kita tuangkan dengan cara melalui Asmaul Husna. Dari 7 Asmaul Husna tersebut, Bapak yakin kalian pasti mengetahui, paham arti dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan 7 Asmaul Husna untuk pembahasan di materi PBP yang bab 1 yang kita akan bahas. Selanjutnya kalian perlu tahu apa yang namanya Asmaul Husna. Silakan kalau ada yang tahu bisa kalian tulis di buku kalian, ataupun ini menjadi ilmu sharing dengan teman-teman tentang Asmaul Husna. Nah, ini apa itu Asmaul Husna? Nah, di sini Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan husna. Asma itu apa? Yang artinya nama-nama. Asma atau ismun. Nah, dalam bahasa Arab ismun, nama. Dan husna yaitu baik atau indah. Jadi kalau kita gabungkan bahwa yang namanya Asmaul Husna itu dapat diartikan nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi bahwa arti dari Asmaul Husna itu memang nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk kalian semua siswa-siswi SMK Bangil Sertalaga yang punya nama dari Asmaul Husna, tolong untuk bisa dijaga nama tersebut karena mempunyai arti dan makna yang sangat bagus sekali. Nah, itu pengertian dari Asmaul Husna. Selanjutnya untuk dalil. Nah, di sini ada dalil tentang Asmaul Husna. Jadi dalil yang berkaitan tentang Asmaul Husna yaitu Quran surat Al-A'raf ayat ke-7 surat ke-7 ayat 180. Nah, ini Quran surat Al-A'raf yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kita sama-sama untuk membacanya ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yang artinya
dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu ayat dari Asmaul Husna atau ayat yang berkaitan dengan materi Asmaul Husna tersebut. Ya, jadi oleh seluruh siswa tolong bisa dihafalkan ya tentang ayat tersebut. Ya, kemudian di sini kita dapat pelajaran atau mengambil pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut. Pertama, Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai-nilai yang tak terhingga tingginya. Nah, ini Bapak berikan contoh ketika kalian membaca Asmaul Husna, kemudian mengamalkannya. Ya, artinya ketika kalian membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, silakan kalian bacakan. Ya, setelah sholat 5 waktu kalian baca. Ketika di doa kalian sisipkan Asmaul Husna tersebut di doa kalian. Insya Allah ya ada nilai yang tak terhingga-hingga. Siapa yang memberikan nilai itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kalian seluruh siswa-siswi SMK Bagesti Talaga, tolong tanamkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam diri kalian. Bacakan dalam hati kalian. Ketika kalian tadi kata Bapak sudah sholat, ketika wiridan, ketika akan berdoa, sisipkan Asmaul Husna. Nah, kemudian yang kedua, berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Nah, itu tadi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, gitu. Dalam doa kalian silahkan sisipkan. Tidak apa-apa, tidak semuanya juga yang 99 kalian harus bacakan. Tapi ada beberapa nama-nama Asmaul Husna yang kalian sisipkan dalam doa. Insya Allah ya, insya Allah kalian punya amalan ibadah yang sangat baik sekali. Nah, itu ya. Jadi buat kalian semuanya bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, kemudian nama-nama yang indah ya. Karena itu memang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi dari materi awal, dari mulai pengertian Asmaul Husna, dalil yang berkaitan, mudah-mudahan kalian bisa memahami tersebut. Ya, itu bisa memahami mengenai tentang pengertian dalil yang berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke memahami makna Asmaul Husna. Kalian harus memahami tentang makna Asmaul Husna. Ya, yang pertama tadi berarti Asmaul Husna apa itu? Al-Karim. Betul ya, betul. Al-Karim. Apa sih itu Al-Karim? Pasti adik-adik yang sudah pernah membaca tentang Asmaul Husna. Ya, apalagi untuk kelas 10 sekarang kalian mungkin di SD, di MTS-nya, di SMP-nya pernah belajar tentang Asmaul Husna. Karena untuk materi PA ini akan terus berkaitan. Ya, akan terus berkaitan. Dari mulai akhlak, akidah, fikihnya, kemudian Quran dan hadisnya, pasti itu akan selalu berkaitan. Nah, di sini juga nanti kalau Bapak pernah mengalami yang namanya di SMP, di MTS, ya sama pernah mengalami yang namanya pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Tentang malaikat ada di SMP. Tentang Asmaul Husna pasti ada. Sekarang juga akan berkaitan. Tapi di sini lebih kalian itu menganalisisnya, lebih kalian itu memahaminya yang sangat. Jangan bukalah wawasan kalian tentang Asmaul Husna atau pendidikan. Nah, di sini Al-Karim. Ya, apa sih atau apa arti dari Al-Karim? Ada dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan. Secara istilah, bahwa Allah Subhanahu wa taala
Maha mulia lagi Maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki. Nah, jadi buat kalian bahwa ketika kalian memahami Asmaul Husna yang nomor satu Al-Karim. Oh, ketika saya contoh memberikan misalkan makanan kepada, kemudian ketika kalian membantu orang, itu yang bisa disebut apa? Maha mulia, Maha dermawan. Siapa yang memberikan rezeki tersebut? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kalian punya makanan, punya uang yang akan disedekahkan, silakan kalian sisipkan harta kalian untuk di jalan Allah. Nanti ada yang namanya Al-Karim. Nah, itu ya, itu untuk Asmaul Husna Al-Karim. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Mu'min. Nah, ini Al-Mu'min di sini yang artinya pasti ada yang tahu lah, bahwa Al-Mu'min itu adalah dari kata aminah yang artinya benar, ketenangan hati dan aman. Secara istilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluk. Kita bisa ambil contoh ya, orang yang mempunyai sifat al-mu'min, yaitu orang yang bisa melindungi, melindungi atau memberikan rasa aman kepada seseorang. Contoh, kita contoh kecil lah. Di negara Indonesia ada yang namanya kepolisian ataupun tentara. Nah, itu bisa memberikan rasa aman kepada kita semua. Polisi mungkin ya, untuk polisi kan bisa mengamankan kampungnya, bisa mengamankan kita. Ada tata aturan kita untuk bermasyarakat. Ya, mungkin tidak boleh untuk menyolong, mungkin tidak boleh untuk merampok. Jadi ada aturan, tata aturan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Bisa ambil contoh, rasa aman di mana? Itu mengamankan semua masyarakat. Ya, kalau kita misalkan nih di sekolah contohnya saja. Ya, bagaimana caranya kita? Yang namanya sifat al-mu'min itu ya, atau memberikan rasa aman itu ya kondusif di sekolah. Tidak ada huru-hara, tidak ada apa. Kita memberikan rasa aman kepada orang lain. Kepada teman kita memberikan rasa aman. Contoh kecil, si A misalkan menitipkan sesuatu, supaya bisa ini sesuatu yang dititipkan itu menjadi aman, kalau berarti ada sebuah kepercayaan aman. Ya, itu dari sifat al-mu'min. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat al-wakil ataupun Asmaul Husna mengenai tentang al-wakil. Apa itu arti al-wakil? Secara bahasa, maha mewakili atau pemelihara. Secara istilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya dunia dan akhirat. Oh, al-wakil. Ya, ketika kita di sekolah ada yang namanya al-wakil, ya, yang mewakili dari siswa, yaitu ketua kelas. Itu mewakili. Jadi ketika ada apa-apa kan ketua kelas selalu dipanggil misalkan. Nah, itu mewakili. Nah, dari ini akan berkaitan dari tiga yang tadi Bapak sampaikan, al-karim, al-mu'min, al-wakil, itu akan berkaitan. Dari mulai orang yang maha dermawan memberikan sesuatu, kemudian al-mu'min itu merasa aman, tentram, ya, ada ketenangan hati kalau tidak ada huru-hara ataupun ada hal-hal yang tidak kita harapkan, misalkan keributan apa, itu akan tenang hati kita. Al-wakil yang mewakilinya, ya, atau yang memeliharanya. Jadi buat seluruh siswa-siswi SMK Bangli Talaga, jadilah orang yang bisa mewakili dan artinya memberikan rasa aman dan memberi sesuatu kepada yang membutuhkan. Seperti itu, ada tiga tahapan yang akan berkaitan. Nah, untuk itu dari pembahasan hari ini untuk bab
pertama yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah, kemudian melalui dengan cara memahami Asmaul Husna yang 7 ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan untuk hari ini ada manfaatnya buat kalian. Tanamkan dalam diri kalian mengenai tentang Asmaul Husna. Baik yang 99 kalian hafalkan, kalian misalkan lakukan di dalam doa tadi, silakan. Jadi mudah-mudahan dari 3 poin memahami makna Asmaul Husna ini kalian bisa memahami. Nanti kita akan bahas lagi untuk minggu yang akan datang ataupun pertemuan yang selanjutnya, yaitu ada 4 Asmaul Husna yang kita akan bahas. Untuk itu Bapak tutup saja pembahasan materi dari bab pertama khusus untuk kelas 10 nih, tentang aku selalu dekat dengan